Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat tentang apa itu iman. Maka Nabi kita menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada Rasul, dan percaya kepada adanya hari akhir, dan juga percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya lagi, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, Islam adalah kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepada Nabi tentang apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dari riwayat di atas itulah kemudian dikenal istilah iman, Islam, ihsan. Maka para ulama mengatakan bahwa syariat Islam terdiri dari iman atau hukum-hukum berkenaan dengan keimanan, hukum-hukum berkenaan dengan amaliyah keislaman, dan hukum-hukum berkenaan dengan akhlak. Hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan inilah yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang kita kenal saat ini, yaitu ilmu tauhid atau disebut juga ilmu kalam. Boleh juga disebut dengan akidah. Ilmu fikih ini dikembangkan dari hukum-hukum amaliyah keislaman. Kemudian dari sinilah dikenal dengan ilmu fikih. Hukum-hukum berkenaan dengan akhlak ini berkembang menjadi ilmu tentang akhlak. Jadi secara sederhana kita akan mengatakan mempelajari Islam adalah mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu fikih, dan mempelajari ilmu akhlak. Anak-anakku sekalian, kita saat ini belajar fikih. Di kelas 10 ini kamu akan mempelajari apa itu fikih secara konsep di dalam ajaran Islam. Fikih secara bahasa itu terbentuk dari kata fikhun yang berarti fahmun amikun, yaitu suatu pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Adapun secara istilah, fikih berkembang dari masa ke masa. Begitu juga dengan istilah fikih itu sendiri berkembang dari masa ke masa. Di masa Abu Hanifah atau yang dikenal dengan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang didasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Dari sini kita bisa
melihat definisi-definisi tentang fikih itu sendiri. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, ikhtisan, istishab, maslahah mursalah, dan sadzuz zari'ah. Yang kedua, ilmu tentang syar'iyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, atau pilihan. Bahkan juga anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk menghindari yang kita kenal dalam fikih dengan ahkamul khamsah, yaitu hukum yang 5: wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Yang ketiga adalah ilmu tentang syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini kita bisa mengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, artinya praktek atau perbuatan, di mana perbuatan ini atau praktek ini diperoleh dari istidlal atau pengambilan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau istinbat dari kesimpulan yang diperoleh para ahli fikih dari Al-Quran dan Sunnah. Anak-anakku sekalian, yang keempat adalah fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Melalui proses istidlal tadi, pengambilan dalil atau istinbat, yaitu pengambilan kesimpulan hukum, atau nazar, satu analisis yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan satu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Jadi tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian banyak definisi yang diberikan para ulama, maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah pengertian fikih disimpulkan menjadi 2. Pertama, fikih dalam artian memelihara hukum furu'. Apa hukum furu' itu? Adalah cabang keagamaan atau suatu hukum yang bukan merupakan hukum pokok secara mutlak. Misalnya, sholat itu adalah pokok. Maka fikih juga membicarakan furu'. Mana furu'nya? Yaitu cabang, yaitu perbedaan pemahaman antara ulama. Cabangnya, contoh di dalam sholat adalah bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sebagian ulama mengangkat tangan adalah sejajar dengan kedua pundak. Sebagian lagi mengatakan bahwa sejajar dengan 2 telinga, dan sebagian lagi mengatakan tidak sunnah untuk mengangkat tangan. Contoh lagi furu'. Bagaimana cara meletakkan posisi tangan ketika dalam posisi berdiri dalam sholat. Sebagian berpendapat bahwa meletakkannya adalah di atas dada, dengan posisi tangan kiri di bawah tangan kanan, atau tangan kanan di atas tangan kiri. Pendapat lain adalah bahwa posisi tangan itu berada antara dada dengan pusar. Dan sebagian lagi berpendapat tidak perlu bersedekap, cukup dengan membiarkan tangan pada posisi semula. Nah, itulah perbedaan dalam fikih yang disebut dengan hukum
furu' atau hukum cabang. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan fikih adalah materi hukum itu sendiri, baik yang qat'i, maksudnya qat'i di sini adalah hukum yang pasti, maupun hukum yang bersifat zanni, yaitu dugaan. Qat'i misalnya adalah bahwa hukum sholat itu adalah wajib. Zanni, dugaan itu adalah cara tadi mengangkat tangan, cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Di situ terjadi perbedaan karena hal itu didasarkan kepada dalil yang bersifat zanni atau dugaan. Nah, yang qat'i tidak mungkin berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, tetapi yang sumbernya zanni, maka akan terjadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Anak-anakku, inilah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan apa itu fikih. Ini pelajaran yang pertama di minggu ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ini lebih mendalam dan untuk mempelajari materi-materi lain di kemudian hari. Tetap semangat dan optimis bahwa kita pasti bisa. Saat ini kita tidak bertemu secara fisik, tetapi yakinlah bahwa hati kita bertemu satu sama lainnya seolah-olah kita saling berhadapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.